Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Oke, perkenalkan nama saya Rina Yanti Harahap. Pada pertemuan hari ini saya akan mengajarkan mengenai pengantar manajemen produksi film dan televisi. Ya, nah ini kita memiliki sumber bukunya dari Bastian Cleve, Film Production Management. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka saya akan menjelaskan dulu mengenai capaian pembelajaran umum. Ya, untuk capaian pembelajaran umumnya adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar manajemen produksi film dan televisi. Ya, terus kemudian untuk capaian pembelajaran khususnya diharapkan mahasiswa mampu memahami fungsi manajemen. Ya, kemudian juga mampu menjelaskan sistem dan proses produksi yang terjadi dalam produksi film. Kemudian mampu menjelaskan tahapan dalam produksi film dan mampu menjelaskan struktur organisasi dan job description dalam sebuah produksi film, gitu ya. Nah, untuk penilaiannya, kita ada penilaiannya yaitu pertama adalah absensi. Jadi untuk absensi itu ada penilaian sebanyak 10%. Jadi diharapkan teman-teman bisa hadir selama 1 semester ini secara lengkap gitu ya. Kemudian juga kita ada penilaian untuk tugas yaitu 20%. Kemudian untuk UTS-nya adalah 30% dan ujian akhir semesternya adalah 40%. Jadi totalnya adalah 100%. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk metode pembelajarannya, teorinya adalah 60%, kemudian untuk prakteknya sekitar 25%, nanti kita akan ada latihan untuk membuat breakdown skenario, latihan untuk membuat analisis skenario, kemudian budgeting gitu ya. Kemudian ada diskusi 15%, totalnya adalah 100%. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk rencana pembelajaran selama 1 semester ini ya, atau RPS-nya, saya akan jelaskan. Untuk pertemuan pertama kita akan pelajari mengenai kontrak perkuliahan dan perkenalan mengenai pengantar manajemen produksi film dan televisi. Kemudian untuk week keduanya memahami mengenai sejarah film televisi, insight-nya di dalam industri Hollywood itu seperti apa. Kemudian di week ketiga sejarah produksi film, ya ini lebih ke independent film. Kemudian di week keempat sejarah produksi film, memahami mengenai art cinema. Kemudian di week kelima ini produksi film, tahapan produksi film dan televisi. Kemudian untuk week keenam kita akan pelajari mengenai organisasi dan struktur ya yang ada di dalam sebuah produksi film dan televisi. Kemudian di week ketujuhnya adalah ujian tengah semester. Seperti itu. Kemudian di week ke-8 kita akan pelajari mengenai dasar-dasar manajemen ya, baik itu definisinya gitu ya. Kemudian juga apa saja yang perlu dipahami dari dasar-dasar manajemen produksi film. Kemudian di week 9 kita akan belajar mengenai sumber daya manusia nasional dan internasional. Kemudian di week 10 etika profesi dalam produksi. Kemudian di week ke-11 ini memahami mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini akan dipelajari mengenai work safety-nya seperti apa. Kemudian di week 12 itu adalah media alternatif. Di week 13 distribusi film dan media platform lainnya yang digunakan dalam sebuah kegiatan distribusi dan eksibisi film. Kemudian di week 14 proses of film production. Dan di week 15 kita akan ada tugas kelompok untuk presentasi dan week 16-nya ujian akhir semester. Ya, kemudian ini adalah tugas 1 ya. Jadi di tugas 1 ini mahasiswa akan membuat sebuah review dari bukunya Bastian Cleve yang berjudul Production Management Handbook. Ya, kemudian indikator penilaiannya mahasiswa menuliskan hasil review itu ada sekitar 50% dan mahasiswa menjabarkan hasil reviewnya dalam bentuk presentasi sebanyak 50% gitu. Terus kemudian untuk tugas 2-nya ini dikerjakan secara berkelompok ya. Mahasiswa membuat presentasi review dari film. Boleh film nasional, boleh film internasional ya. Indikator penilaiannya adalah mahasiswa menuliskan review sebanyak 50% ya, bobotnya penilaiannya. Kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil review dari film itu, bobot penilaiannya sebanyak 50%. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah literatur utama yang akan kita gunakan selama 1 semester ini untuk mata kuliah
pengantar manajemen produksi film dan televisi. Pertama adalah kita dari bukunya Robert Angel ya, karya Robert Angel itu berjudul Getting into Film and Television. Kemudian ada Film Production Management karyanya Bastian Cleve, kemudian The Guerrilla Filmmakers Handbook karyanya Chris Jones, kemudian ada Producing and Directing the Short Film and Video ya dari Peter Rea, kemudian ada The Power Filmmaking Kit dari Jason Tomarik, kemudian ada juga Production Safety for Film and Television dari Robin Small, dan ada Hollywood Independence Pioneer karyanya Thomas Ince, dan ada Economic of Art and Culture karyanya Bruno S. Frey, dan The Complete Production Handbooks dari F. Like Henner. Seperti ini kurang lebih teman-teman untuk literatur utamanya, dan sekarang kita akan bahas mengenai tata tertib kelas. Jadi diharapkan untuk teman-teman bisa hadir tepat waktu. Dan juga absensi akan dilakukan 15 menit setelah pertemuan gitu ya. Jadi kita kasih dispensasi 15 menit ya untuk kita mulai absensinya. Kemudian untuk pengumpulan tugas diharapkan dilakukan tepat waktu. Apabila teman-teman melakukan pengumpulan tugasnya itu telat ya dari waktu yang sudah ditentukan, maka kita akan gunakan pengurangan 10 poin gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi ya. Jadi materinya adalah mengenai pengantar manajemen produksi film dan televisi. Dari teman-teman Dera dan Novelia dan teman-teman lainnya, apakah sudah pernah mendengar mengenai apa itu manajemen produksi? Silahkan. Ada yang tahu teman-teman? Mungkin Novelia bisa dijelaskan apa itu manajemen produksi yang Novelia ketahui? Silahkan. Atau Dera, silakan. Nggak apa-apa kalau nanti kita bisa diskusikan. Mungkin manajemen produksi itu apa ya? Langkah dasarnya mungkin. Oke. Ya. Oke, terima kasih Dera. Ya, jadi manajemen produksi, manage itu kan mengatur ya. Jadi kalau kita bisa mengatur, ya bisa mengolah, ya kita bisa berkoordinasi, itu menjadi betul kata Dera ya, itu jadi langkah dasarnya, jadi pondasi dasarnya. Sama seperti kita ketika ingin membuat sebuah bangunan, maka penting sekali kita punya pondasi dasar yang kuat supaya bangunan kita juga kuat. Ya, nah manajemen produksi ini adalah satu pondasi dasar yang perlu untuk bisa sama-sama kita kuatkan agar dalam proses pembuatan filmnya juga bisa berjalan dengan tepat ya, karena punya pondasi yang kuat ya. Jadi manajemen produksi ini sangat penting sekali ya. Di dalam sebuah manajemen itu kita kan akan mengatur, kita akan berkoordinasi, kita akan berkolaborasi dengan banyak orang. Kita nggak bisa kerja sendiri dalam sebuah pembuatan film, karena setiap job desk itu, setiap orang ada job desk-nya dan mereka akan saling berkolaborasi satu sama lain, lintas ilmu ya, lintas bidang gitu ya, untuk bisa merealisasikan mulai dari ide cerita sampai menjadi sebuah film, seperti itu ya. Nah, sama seperti yang kita lihat di gambar ini ya, jadi untuk sebuah proses pembuatan film itu sangat dibutuhkan untuk bisa bekerja sama dalam sebuah teamwork gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ya film itu kan artinya kita harus bisa membuat penonton percaya bahwa film itu real ya. Meskipun di dalam cerita itu mungkin ceritanya adalah fiksi, karangan, tapi bagaimana caranya film itu tuh bisa membuat penonton percaya bahwa seolah-olah film itu adalah film yang real, yang sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat dari bukunya Bastian Cleve yang berjudul Production Management, ya para pembuat film ini mendesain kondisi realita secara otentik sehingga kisah-kisah yang terjadi di dalam film itu seolah-olah kenyataan, meskipun bukan, seperti itu ya. Nah, ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa menjadikan sebuah film itu sebagai sebuah tools untuk kita berkomunikasi kepada penonton. Ya, penonton yang secara global yang bisa menerima dan memahami
pesan yang ingin kita sampaikan lewat film. Nah, itu pentingnya kita mempelajari sebuah manajemen produksi film. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya, jadi karena membuat film itu dilakukan secara kolaborasi ya, dari sebuah ide ya, yang kemudian kita akan lakukan brainstorming bersama-sama. Nah, ide yang kita brainstorming itu akan menjadi sebuah skenario ya. Dari skenario itu yang akan kita kembangkan bersama-sama dalam sebuah teamwork untuk bisa kita realisasikan menjadi sebuah film gitu ya. Nah, artinya kita perlu satu orang nih yang bisa mengkomandoi film ini agar bisa terrealisasikan. Siapakah itu? Betul sekali Dera ya. Jadi produser itu adalah seorang inisiator ya, seorang pionir ya, yang akan mencetuskan sebuah film ya. Di tangan seorang produser inilah ya, bagaimana sebuah ide cerita yang mungkin terlihat biasa-biasa saja tapi bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita yang luar biasa bersama dengan teamwork ya, bersama dengan teamworknya. Nah, di dalam proses pengembangan skenario ini, produser kerjanya nggak seorang diri. Produser bekerja dengan sutradara, dengan penulis skenario ya, bersama-sama. Kalau kita menyebutnya triangle system, untuk bisa mengembangkan ide cerita menjadi sebuah skenario gitu ya. Kemudian nanti produser akan bekerja sama dengan triangle system ini, yaitu sutradara dan penulis skenario, untuk bisa menjadikan sebuah ide cerita menjadi sebuah skenario yang siap untuk diproduksi. Seperti itu ya. Nah, produser itu kan dia bertanggung jawab mulai dari tahap pencarian ide, pencarian dana atau fundraising, kemudian tahap persiapan produksi, tahap produksi, pasca produksi, sampai dengan distribusi dan eksibisi. Ya, nah kita bisa lihat ya di dalam artikel, saya ngambil artikel dari dari CNN Indonesia, Kamis 31 Maret. Di sini membahas mengenai bagaimana pentingnya ya kerjasama di dalam sebuah pembuatan film. Jadi film itu memang perlu sekali bagaimana kita bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain untuk bisa berkolaborasi dalam satu visi yang sama. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi proses yang terjadi di dalam industri film itu akan bisa sama-sama dihargai oleh setiap orang yang terlibat di dalam pembuatan filmnya, gitu ya. Teman-teman bisa baca artikelnya ya. Nah, di dalam sebuah pembuatan film itu, di dalam manajemen produksi, kita punya yang namanya kru inti. Ya, siapa aja kru intinya? Ada produser, terus ada penulis skenario, sutradara, sinematografer, penata artistik, penata suara, dan editor. Betul sekali ya. Jadi itu adalah kru-kru inti yang terlibat di dalam sebuah produksi film ya. Nah, kita bisa juga menyebutnya sebagai head of department atau SOD yang akan mengkomandoi setiap departemen di dalam sebuah produksi film, gitu ya. Nah, mari kita kulik dulu ya tugas dan tanggung jawab produser. Nah, seorang produser kan dia adalah orang yang menginisiasi ya sebuah produksi ya. Jadi produser punya tanggung jawab untuk mencari ide. Ya, idenya bisa dari mana aja, bisa cerita dari Dera, misalnya Dera punya pengalaman pribadi, terus kemudian mau direalisasikan menjadi sebuah film, itu juga bisa. Atau misalnya Novelia baca novel, wah aku suka nih novel tentang Lahtazan, kemudian novelnya direalisasikan menjadi film, bisa. Jadi ide cerita bisa dapat dari mana aja, bisa dari novel, bisa dari cerita pribadi atau pengalaman teman-teman, atau bisa juga dari isu yang ada di sekitar kita, atau bahkan dari lagu ya. Nah, dari ide cerita itu ya, itu nanti akan dikembangkan oleh produser ya, bersama dengan sutradara dan penulis skenario di tahap development atau pengembangan skenario. Nah, tugas berikutnya seorang produser itu kan kalau udah punya cerita, terus bisa nggak langsung bikin filmnya? Nggak bisa. Jadi dia harus apa? Apa? Iya betul ya, betul sekali ya Dera. Jadi produser harus cari dana. Kenapa? Karena kalau film mau dibikin, direalisasikan, maka butuh dana untuk merealisasikannya. Ya, jadi tugas berikutnya produser akan melakukan yang namanya fundraising, pencarian dana. Bisa dilakukan misalnya dengan pergi ke beberapa film market atau pasar film untuk mencari grant,
atau bisa juga mencari sponsor atau mencari investor, ya penanam modal, ya atau co-production bisa juga, ya. Nah, artinya produser bertanggung jawab untuk mencari dana dari mulai tahap development sampai dengan tahap distribusi dan exhibition. Jadi selama pelaksanaan pembuatan film itu tanggung jawab produser untuk mencari dana tersebut. Nah, setelah itu produser juga perlu untuk menyusun rancangan produksi, ya. Nah, rancangan produksi ini perlu disusun oleh seorang produser, ya. Nanti akan dibantu oleh line producer dan production manager, gitu ya. Nah, fungsinya rancangan produksi ini adalah sebagai semacam kayak kitab panduan selama pelaksanaan syuting nanti. Jadi selama persiapan dibuat dulu rancangan produksinya, sehingga nanti ketika tahap produksi kita sudah punya guidance-nya, punya acuannya, yaitu rancangan produksi yang sudah dibuat di persiapan produksi. Ya, terus kemudian juga produser punya tanggung jawab untuk bisa berkoordinasi, ya, dan mengawasi pelaksanaan produksi melalui laporan yang diterima dari semua departemen, ya. Kemudian juga produser bertanggung jawab atas kontrak kerja secara hukum dengan berbagai pihak yang ada di dalam produksi itu, dan juga bertanggung jawab atas seluruh proses yang ada di dalam produksi, ya. Jadi kebayang ya tanggung jawab seorang produser dalam membuat sebuah film, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Mungkin kalau yang buat produser itu kira-kira di bawahnya tuh ada apa ya, berapa pekerja lain gitu. Oh, oke. Ya kayak line producer, apalagi gitu. Oke, jadi di dalam sebuah produksi film, ya, produser dibantu oleh seorang line producer, ya, atau tangan kanannya yang akan membantu untuk mengkoordinasi semua jalannya produksi. Nah, di bawahnya line producer itu ada yang namanya production manager atau manajer produksi yang akan membantu untuk mengawasi dan juga melakukan koordinasi dengan semua departemen. Nah, di bawahnya itu nanti akan dibantu oleh manajer lokasi. Ya, manajer lokasi, kemudian juga dibantu oleh manajer unit. Jadi ada manajer unit untuk transportasi, manajer unit untuk peralatan, ada manajer unit buat logistik, ada manajer unit buat akomodasi. Nah, di bawahnya itu nanti dibantu oleh production sekretariat. Ya, jadi ada sekretaris produksi, kemudian dibantu lagi oleh production assistant, dan juga nanti di bawahnya lagi dibantu oleh yang namanya runner dan juga pembantu umum, gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang akan ada di dalam sebuah departemen produksi, gitu. Oke? Ya, oke, kita lanjut lagi. Sinematografer adalah sinematografer ini adalah salah satu SOD-nya atau Head of Department yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dari departemen kamera. Ya, jadi sinematografer adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas fotografi dan pandangan sinematik dari sebuah film. Ya, jadi ini sinematografer itu adalah supervisi yang akan mengawasi, ya, personil kamera dan pendukungnya, dan bekerja sama dengan sutradara dan semua departemen-departemen yang ada dalam produksi. Nah, kemudian sinematografer ini menciptakan kesan, rasa dengan tepat, suasana dan gaya visual pada setiap shot untuk membangkitkan emosi sesuai keinginan sutradara. Jadi kita tuh kalau ngelihat, kenapa sih kok moodnya enak banget ya, kok tone-nya enak banget. Nah, ini adalah salah satu dari tugas dan tanggung jawabnya seorang sinematografer. Jadi kalau kita lihat kenapa sebuah film itu ada rasa yang dituangkan di dalam mood dan tone, ya, kalau kita lihat warnanya, gerakan kameranya, nah itu adalah tanggung jawab seorang sinematografer. Kenapa sih kok enak banget ya, kok kenapa ya pas kita lagi nonton film misalnya Laskar Pelangi kok kayaknya gembira banget ya, semangat banget ya. Nah, itu salah satunya adalah pengaruh dari warna yang diciptakan oleh seorang sinematografer di dalam frame-nya, gitu. Jadi warnanya warna-warna yang sangat membuat kita jadi sangat semangat, dan dibantu juga oleh departemen penata artistik dari properti dan kostum yang juga disiapkan di dalam frame itu, gitu ya. Jadi memang harus berkolaborasi dengan semua departemen. Oke? Ya, terus kemudian kita bisa lihat ya bahwa ada relasi kerja nih dalam manajemen produksi film. Ya, karena tadi kan kalau di dalam film itu kita nggak bisa kerja seorang diri, kerjanya harus kolaborasi. Nah, kalau kita kerja kolaborasi, kita harus punya relasi
harus punya hubungan kerja yang baik antara produser, ya, terus kemudian juga sinematografer, sutradara, penulis skenario, penata artistik, penata suara, penata gambar. Nah, itu kita semua harus menjalin hubungan kerja yang baik. Ya, nah relasi kerja ini di mana seorang produser dan departemen kamera itu dia harus saling menghargai satu sama lain. Artinya, di dalam sebuah proses pembuatan film, produser tuh harus tahu bagaimana mendelivery visi yang dia punya. Sutradara juga harus paham bagaimana menyampaikan visi yang dia punya agar semua tim bisa paham dengan apa yang akan dibuat dalam filmnya. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa lihat bahwa relasi kerja antara produser dan departemen kamera ini perlu dijaga dengan baik, ya, dan juga perlu adanya tanggung jawab dari penata kamera, ya, dan melakukan presentasi konsep kamera kepada sutradara dan produser. Ya, jadi kesimpulannya di dalam sebuah pengantar manajemen produksi film dan televisi ini penting sekali bagaimana kita belajar untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam sebuah tim, mengkoordinasikan dan juga saling menghargai satu sama lain. Karena manajemen produksi itu adalah pondasi dasar dalam sebuah pembuatan film. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.